Penghargaan berhasil diraih oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Makassar di Atrium Trans Studio Mall atau TC Makassar pada Sabtu 4 Oktober. Diketahui, PNM Cabang Makassar sukses menyabet penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sulselbar karena aktif dalam menyalurkan pembiayaan atau kredit usaha kecil dan mikro atau UMK di Sulawesi Selatan. OJK memberikan apresiasi itu sebagai industri jasa keuangan literasi dan inklusi keuangan teraktif segmentasi pelaku UMKM. Penghargaan tersebut diterima di sela-sela pembukaan FinExpo 2025 yang menjadi rangkaian bulan inklusi keuangan atau BIK. Pimpinan cabang PNM Makassar Maimun Bakri menerima langsung penghargaan tersebut dari Kepala OJK Sulselbar Moh Mukhlasin. Ia mengaku bangga atas pencapaian PNM Makassar selama ini. Terlebih di tahun sebelumnya, anak usaha BRI itu juga meraih penghargaan atas kontribusi besar dalam memberikan edukasi dan inklusif keuangan pada masyarakat lewat program layanan literasi dan inklusi keuangan daerahku atau Layarku 2024. Lebih lanjut, Maimun mengungkapkan sampai dengan periode September 2025, PNM Makassar telah memiliki jumlah nasabah sekitar 522.000. Sementara pada kontribusi nasabah di Sulawesi Selatan, menyumbang 70% dibandingkan wilayah yang membawahi PNM seperti di Sulawesi Barat dan Papua. Pemerintah Kabupaten Goa terus mempercepat realisasi program prioritas di sektor pendidikan. Salah satunya melalui penyaluran seragam dan peralatan sekolah gratis bagi seluruh siswa baru tingkat SD dan SMP. Bupati Goa Siti Husniata Lenrang kembali menyalurkan bantuan tersebut di SMP Negeri 1 Sungguh Minasa pada Jumat 3 Oktober. Ia menegaskan program ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun kualitas sumber daya manusia atau SDM sejak dini. Menurutnya, sekitar 18.000 siswa baru menjadi penerima bantuan seragam tahun ini. Ia memastikan kebijakan ini tidak akan berhenti hanya sekali, tetapi akan berlanjut setiap tahun ajaran. Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari pihak sekolah. Kepala SMP Negeri 1 Sungguh Minasa, Bakri, menyebut tahun ini pihaknya menerima 495 siswa baru yang seluruhnya memperoleh seragam dan peralatan sekolah gratis. Kedua program ini menurut Bupati saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak. Hal serupa juga dirasakan oleh para orang tua siswa. Salah satunya lah Mil Halim yang mengaku sangat terbantu dengan kebijakan tersebut. Diketahui selain menyerahkan seragam, Bupati Goa bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa, Taufik Mursad, juga meninjau program makanan bergizi gratis atau MBG, serta melihat langsung progres perbaikan ruang kelas di sekolah tersebut. Suasana meriah menyelimuti Gedung Balai Kartini, Kabupaten Bantaeng saat menjadi tuan rumah pembukaan babak kualifikasi cabang olahraga dan sport dalam rangka Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-18 tahun 2026. Acara ini resmi dibuka oleh Bupati Bantaeng Muhammad Fatul Fauzi Nurdin pada Sabtu 4 Oktober. Dalam acara ini, Bupati Fatul Fauzi Nurdin menyambut baik partisipasi 9 kabupaten atau kota yang hadir dalam Pra-Prov kali ini, yaitu Bantaeng selaku tuan rumah, Pangkep, Sinjai, Palopo, Makassar, Bulukumba, Goa, Takalar, dan Maros. Lebih lanjut, Bupati Fatul Fauzi Nurdin menyampaikan apresiasinya dan berharap proses kualifikasi berjalan lancar dan aman. Kehadiran 9 daerah meskipun belum mencapai 24 kabupaten atau kota di Sulsel, menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap olahraga dan sport. Acara pembukaan ini turut dihadiri oleh Kapolres Bantaeng, AKBP Nur Prasetyantoro Wira Utomo, Kasdim 1410 Bantaeng, Mayor Infanteri Ruben Yakob Tana, Kasih Tindak Pidana Khusus Dr. Andri Sulfikar, Ketua Umum IODI Sulsel Cynthia Luciana Sicilia, serta para Ketua Pengurus IODI se-Sulawesi Selatan. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Makassar berhasil mencatatkan penjualan sebesar 75 juta rupiah dari hasil penjualan koleksi produk binaannya pada ajang The Jakarta International Handicraft Trade Fair atau INACRAFT 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center atau GICC sejak 1 hingga 5 Oktober 2025. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa produk-produk kria lokal Makassar memiliki daya saing tinggi dan mampu menarik perhatian pasar nasional maupun internasional.
Beragam produk khas Makassar seperti baju bodo, kain lagosis, corak laba, sarung sutra hingga aksesoris etnik ludes diborong pengunjung selama 5 hari pameran berlangsung. Booth Dekranasda Kota Makassar juga menjadi satu-satunya perwakilan dari Provinsi Sulawesi Selatan pada ajang Inakref tahun ini. Keunikan tersebut membuat stan Makassar menjadi salah satu yang paling ramai dikunjungi, baik oleh wisatawan domestik, sejumlah kepala daerah, hingga pembeli mancanegara. Koleksi-koleksi yang dipamerkan di Inakref 2025 merupakan hasil karya para penjahit dan perajin lokal yang selama ini mendapatkan pembinaan dan pelatihan dari Dekranasda Kota Makassar. Ketua Dekranasda Kota Makassar, Melinda Aksa, dalam keterangannya menyampaikan rasa syukur dan bangga atas antusiasme pengunjung terhadap produk-produk hasil binaan Dekranasda. Ia menilai pencapaian ini bukan hanya tentang nilai penjualan, tetapi juga bentuk apresiasi terhadap kreativitas dan kerja keras para pelaku perajin hingga pengurus Dekranasda Makassar.